Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya yang paling oke di Dosen Farmasi Cantik. Hore, sudah masuk semester baru. Selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru semester ini ya. Pasti sudah nggak sabar juga kan mau kuliah materi apa aja. Nah, ini kebetulan saya di farmasi bidang kimia farmasi ingin menyapa dan menjelaskan ke adik-adik sekalian supaya nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat kalian kuliah. Ya, sementara sekarang masih daring ya, jadi nanti kalian harus tetap semangat untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Oke, baik, semester ini saya akan datang dengan berbagai macam mata kuliah. Yang pertama yaitu kimia farmasi dasar untuk adik-adik yang di semester 1 pastinya ya. Sekarang kan semester ganjil tuh. Apa saja sih yang kita ajarkan di kimia farmasi dasar? Kurang lebih sama dengan materi yang ada saat SMA dulu ya. Jadi tipsnya nih biar kalian lulus di mata kuliah ini apalagi dengan daring. Jadi tipsnya yang pertama, kalau misalnya dosennya punya YouTube nih seperti punya saya, kalian harus mendengarkan dengan baik. Ya, kenapa? Ya, supaya nanti saat kuliah kalian bisa berdiskusi ataupun tanya jawab dengan dosen-dosennya. Mana yang sudah dipahami dan mana yang belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ada hitung-hitungan nih, ya semoga enggak lagi ya dengan matematik. Jadi pada prinsipnya hitung-hitungannya standar aja, standar matematika begitu ya. Cuma terkadang karena di kimia itu banyak sekali satuannya ya. Satuannya mungkin kalian akan bingung mengkonversikan antar satuan atau memilih satuan mana sih yang digunakan oleh dosennya tuh atau dalam soal. Nah, kalian harus cermat dengan pembahasan dosennya. Terus yang ketiga, setelah hitung-hitungan ya ulang. Ulang-ulangi terus dari materinya yang ada di YouTube. Nah, ini gunanya kenapa sih dosen-dosen itu udah mulai familiar dengan YouTube ya, supaya nanti kalian bisa mengulang-ulang tanpa harus menanyakan kembali mungkin ya, atau bingung atau lupa mencatat atau lupa menulis atau malah tidak masuk gitu ya. Kalian bisa mengulang kembalinya di situ. Terus kalau misalnya yang terakhir, kalau sudah ulang yang setelah ketiga yang udah ulang-ulang tuh kalian praktekkan. Nah, ini kalian bisa praktekkan di papan tulis ya, di papan tulis coret-coret tuh kalau misalnya ada mekanismenya atau mekanisme reaksinya begitu, atau ada hitungannya, kalian bisa coret-coret di papan tulis di whiteboard yang bisa dihapus. Kenapa? Karena tanpa mencoba kalian akan sulit sekali untuk lulus di mata kuliah kimia farmasi dasar. Ya emang sih ini masih dasar banget, cuma jangan salah, banyak banget yang dapat nilai karbon pengalaman ya bukti. Ya, banyak yang mengulang juga di mata kuliah dasar gitu. Jadi jangan sampai kalian juga seperti itu. Oke, setelah tambahan lagi ya, karena sekarang kalau kita mungkin mahasiswa S1 farmasi akan melanjutkan ke profesi, saya akan tambahkan untuk soal-soal model vignette yang nanti akan bisa digunakan untuk treatment kalian latihan dan lulus ujian APTFI. APTFI ya itu organisasinya. UKAI ya, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Karena sekarang kalau kita bicara mata kuliah dasar, ya emang dasar banget ya, tapi akan lebih baik banyak paparan ya, kalian mendapatkan banyak paparan, penjelasan, latihan, treatment gitu untuk bisa sukses dalam UKAI. Kenapa? Ya kecuali nggak mau
lanjut ke profesi langsung S2 ya, nggak masalah sih, banyak yang masuk jalan itu. Oke, jadi kimia farmasi dasar seperti itu ya. Untuk materinya apa aja nanti akan saya jelaskan di bab selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah kimia organik. Yes, you know organic chemistry ini udah momok sekali ya. Saya mengajar juga setengah mati menjelaskan ke mahasiswa. Ini lebih fokus ke tata nama ataupun reaksi kimianya. Reaksi kimia yang detail mulai dari alkana, alkena, alkuna. Bagaimana sih reaksinya yang terjadi di dalam pembuatan alkana, sintesis, bahan obat, atau semuanya yang terlibat dalam pembuatan obat gitu. Itu banyak dibahas di kimia organik. Yes, gimana tipsnya? Tipsnya adalah yang pertama, kita harus paham teori dasarnya sebelum masuk aplikatif. Taunya dari mana? Lihat channel saya. Itu sudah saya bagikan terkait dengan teori dasar kimia organik secara pelan-pelan. Jadi saya buat part sederhana per 12 menit, 10 menit, 9 menit supaya kalian gak pusing dengan semua mekanisme reaksinya. Bu, apa sih gunanya kimia organik itu dalam farmasi? Kalau misalnya nih kalian ingin melakukan sintesis bahan obat, contoh saja yang bahan obat rasanya terkenal ya, paracetamol yang kalian pasti kenal ya. Gimana sih caranya bikin paracetamol gitu? Gimana sih cara bikinnya antibiotik amoksisilin? Nah, itu kita bahas di kimia organik. Cuma kalian harus paham dulu gimana teori dasarnya, jadi teori reaksi dasarnya. Kalau sudah paham, baru langkah yang kedua kalian coba gambarkan reaksinya. Nah, itu gunanya papan tulis yang ada di belakang saya. Digambar-gambar panahnya, bagaimana elektron berpindah, ikatannya terlepas, atau semua yang terjadi dalam reaksi itu kalian gambar di whiteboard yang bisa dihapus-hapus. Terus yang ketiga, mau aplikatifkan dalam sediaan farmasi ya, bahan obat farmasi, bukan sediaannya, bahan obat farmasi. Gimana sih cara mensintesisnya? Itu yang lebih kompleks yang nanti akan saya tambahkan juga di YouTube saya. Tenang, sabar ya, di situ saya masih tambahkan yang dasar-dasarnya saja. Karena kalau misalnya nggak tahu dasarnya, kan akan sulit untuk menentukan gimana sih sintesis bahan obat yang jauh lebih kompleks. Oke? Jadi bisa ya itu di YouTube saya itu disamperin. Habis kimia organik, kimia medisinal. Yes, ini kimia medisinal ini mata kuliah paling tinggi di antara deretan mata kuliah di kimia farmasi. Nah, kimia medisinal ini kita akan membahas tentang bagaimana struktur itu berpengaruh terhadap aktivitas atau efek dari obatnya itu. Contohnya kalau misalnya kita tadi udah bahas paracetamol, kenapa paracetamol bisa berfungsi, strukturnya paracetamol nih bisa berfungsi sebagai analgesik, antipiretik, dan seterusnya. Itu kimia medisinal. Tipsnya nih untuk kalian sukses bisa lolos di mata kuliah kimia medisinal yang lumayan juga sih. Nah, yang pertama, jadi kan ada pembahasan struktur dan aktivitas. Yang pertama, kalian harus paham strukturnya. Nah, ini strukturnya ini kita bahas ada di kimia dasar maupun di kimia organik. Makanya saya sebut tadi kimia medisinal itu udah deretan tertinggi dari mata kuliah di kimia farmasi. Jadi apa strukturnya? Apakah mengandung alkena, alkuna, apa ada alkil, amida, asam karboksilat, ester, dan seterusnya. Nah, kalian harus tahu strukturnya. Terus kalau sudah strukturnya, karena itu menghubungkan aktivitas sebagai apa begitu ya. Yang kedua, kalian harus tahu struktur induknya ya. Jadi induknya ini punya aktivitas apa? Tadi kan hanya strukturnya aja yang nomor satu. Yang kedua adalah struktur induknya. Struktur induknya itu aktivitasnya apa? Nah, sebelum dia dimasukkan cabang-cabang yang lain. Nah,
cabang ini nanti akan potensial untuk menurunkan atau meningkatkan aktivitas. Itu kimia medisinal. Terus yang ketiga adalah, nah coba gambar gitu ya, gambar. Kalian bisa gambar, kalau malas di papan tulis kalian bisa gambar di CamDraw. Jadi bisa drawing struktur, kemudian kalian bulat-bulatin ini mengandung struktur gugus apa aja, terus senyawa induknya yang mana, terus kemudian yang ditambah alkil apa sehingga dia berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan aktivitas. Contohnya dari mana? Ada di YouTube saya di mata kuliah kimia medisinal. Oke. Yes, selanjutnya adalah yang keselip, saya baru menjadi PJMK-nya di biokimia ya, biokimia farmasi, namanya saja bio dan kimia. Jadi lebih membahas hubungan kimia dengan bukan aktivitasnya, dengan peranannya yang ada di dalam tubuh. Contohnya misalnya bagaimana absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, seperti itu. Kalau ini ya beberapa sih, ada yang memang kalian bisa paham tanpa menghafal, tapi mayoritas ini banyak sekali hafalannya. Ya, saya juga bingung juga sih kalau harus mengajar biokimia. Baiklah, jadi itu ya untuk semester ini. Di semester ganjil, kalau semester genap saya biasanya mengampu mata kuliah analisis farmasi, baik instrumen maupun non-instrumen, atau kita biasa sebut kimia analisis instrumen atau non-instrumen, juga kimia medisinal. Saya di semester genap untuk KIMED 1, yang semester ini hanya KIMED 2 ya. Jadi kalau analisis instrumen itu lebih ke kita menganalisa, mungkin zaman SMA-nya itu seperti analisa klor, PB, Cl, Hg, Na. Jadi analisa unsur periodik ya. Juga untuk analisa kuantitatif untuk mengidentifikasi kadar dengan cara titrasi asam basa, atau dengan cara yang lain, bisa potensiometri, gravimetri, atau yang lain. Nanti akan saya kupas apa sih materinya terkait dengan semester 6 di next semester depan. Baiklah, untuk adik-adik yang baru datang, selamat datang di kampus. Semoga selain sukses ya, betah sampai akhir 4 semester sih, 8 semester atau 4 tahun di farmasi. Jangan menyerah. Kalau yang masuk negeri ya semangat terus, yang masuk swasta juga semangat. Dan selamat datang, saya Anita Puspa Widiana mengucapkan semoga kalian sukses di materi saya, gitu ya. Nanti itu dicek di YouTube saya udah tambahkan di situ, dan follow IG saya, mungkin ada juga sih di situ. Kemudian subscribe terus. Kalau misalnya kalian mau tanya, kalian bisa tambahkan di komentar di bawah situ. Oke, share ke teman-temannya, jangan lupa. Oke, baiklah. Saya akhiri welcome speech. Ya, semoga sukses. Salam, jaga kesehatan terus karena masih pandemi. Sampai ketemu di media offline di semester semoga sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.